Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semuanya hari ini? Semoga kalian bersama dengan keluarga di rumah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2 pembelajaran keempat dengan muatan IPS dan PPKN. Silahkan disiapkan alat tulisnya. Jika nanti ada poin penting, langsung kamu bisa mencatatnya di buku kalian ya. Kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajarannya. Ya. Pertama-tama kita akan mempelajari muatan IPS. Lihatlah gambar yang ada di hadapan kamu. Ingatlah kalian, peristiwa apakah yang terjadi pada gambar? Ya, ini adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan. Ada pekerjaan yang sangat penting yang harus dikerjakan. Pekerjaan itu adalah pembentukan Negara Kesatuan Indonesia. Sebagai negara yang baru lahir, Indonesia belum memiliki undang-undang dasar. Undang-undang dasar berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala negara dan kepala pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahan serta kelengkapannya juga belum ada. Oleh karena itu, para pemimpin bangsa mengadakan rapat untuk membentuk struktur pemerintahan dengan memanfaatkan PPKI. PPKI melakukan 3 kali sidang, yaitu pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Masih ingat ya PPKI ya? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugas utama PPKI yaitu meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Dan yang ketiga, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi Indonesia. Setelah melakukan 3 kali sidang, didapatkan keputusan sidang PPKI. Yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Keputusan sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945, yaitu yang pertama, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara, membagi Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo. Borneo yang kita kenal sekarang adalah Kalimantan ya. Kemudian keputusan sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 adalah yang pertama, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP sebagai pembantu presiden sebelum lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945 terbentuk secara resmi, dan membentuk alat kelengkapan keamanan negara yaitu BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Jadi ini adalah keputusan sidang PPKI pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Berbagai peristiwa dalam usaha pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat telah menunjukkan arti pentingnya persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dibangun di atas keragaman dan perbedaan. Keragaman tersebut terlihat jelas dalam unsur-unsurnya. Sekarang kita akan masuki muatan PPKN. Nah, unsur apa saja dari unsur budaya yang ada? Yaitu yang pertama adalah religi atau kepercayaan. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Unsur budaya yang berikutnya adalah mata pencaharian.
Keragaman alam di Indonesia menyebabkan mata pencarian masyarakat juga beragam. Berikutnya, unsur budaya adalah teknologi dan peralatan. Teknologi yang sudah ada sejak zaman dulu hingga sekarang seperti teknologi dan peralatan senjata, untuk wadah, alat angkut, tempat berlindung, alat membuat makanan dan minuman, serta alat pembuatan pakaian. Unsur budaya berikutnya adalah kesenian. Hampir semua suku bangsa di Indonesia ini memiliki kesenian yang menjadi ciri khasnya dari daerah tersebut. Dan kesenian ini sangat beragam. Unsur berikutnya adalah pengetahuan. Masyarakat menggunakan ilmu pengetahuan sebagai suatu cara untuk mengatasi berbagai kesulitan hidupnya, sehingga hidupnya dapat berjalan lebih mudah karena pengetahuan tersebut. Unsur budaya berikutnya yaitu sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan adalah pola hidup yang menjadi kebiasaan dan dianut serta telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat, seperti sistem perkawinan, kematian, kemudian upacara adat, dan hal-hal yang lainnya. Dan unsur budaya yang berikutnya adalah bahasa. Di Indonesia, setiap suku bangsa ini mempunyai alat komunikasi sendiri-sendiri. Jadi, setiap suku mempunyai bahasanya sendiri-sendiri. Jadi, bangsa kita memiliki bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Tentunya kalau tanpa bahasa Indonesia kesulitan kita berkomunikasi dengan suku lain karena berbeda dengan satu sama yang lainnya, sehingga sangat membantu untuk berkomunikasi antara satu suku dengan yang lainnya, yaitu dengan menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Kemudian faktor penyebab keragaman budaya apa? Yang pertama yaitu faktor biologis yang pertama atau keturunan, ras maupun suku. Kemudian yang kedua faktor geografis atau keadaan alam. Kemudian faktor historis atau sejarah di masa lampau, dan faktor keterbukaan terhadap pihak luar. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan Indonesia ini mempunyai keragaman budaya. Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan hari ini. Semoga kalian bisa lebih memahami dan mengerti. Terima kasih, tetap semangat belajar, semangat beribadah, dan jangan lupa jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.